Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, kalau bisa di-share ya. Thank you. Kali ini kita membahas tentang lensa. Pertanyaan yang paling common, perlu lensa apa aja sih? Hai, saya Novian Sanjaya. Kalau saya nggak salah ingat, ya, saya fotografer kalau nggak salah. Kita mulai dari awal ya. Kita mulai dari satu pengetahuan yang sangat umum tentang lensa. Dan di sini kita akan mencoba lebih ke arah pengaplikasiannya. Tapi bila ada yang tertarik tentang teori maupun rumus ataupun detail tentang lensa, di bawah kita cantumkan link ke Wikipedia. Menurut saya itu udah sangat detail dan menyeluruh. Oke, kalau kita bicara lensa, kita pasti bicara juga tentang focal length, diafragma, dan depth of field, yang mana sebagian kecil sudah kita sempat singgung atau kita bahas dalam episode sebelumnya. Kedepannya kita bahas lebih detail lagi. Pertama, focal length itu merupakan jarak antara titik pertemuan cahaya dalam lensa atau titik konvergens dengan sensor kita pada posisi infinity. Tolong koreksi kalau saya salah. Focal length dideskripsikan dalam satuan milimeter, tapi bukan ukuran fisik bodinya ya. Itu beda. Itu kenapa lensa ini 24 mm ini beda dengan lensa 14-24 mm ini. Karena struktur bangun lensanya jauh berbeda walaupun sama-sama 24 mm. Makin besar angka focal length-nya, semakin sempit sudut pandang lensa kita. Kita menyebutnya sebagai lensa tele. Dan sebaliknya bila angkanya kecil berarti kita menyebutnya lensa wide. Contoh lensa 24 mm. Lensa 24 mm ini pun sama, memiliki sudut yang lebih lebar dibanding lensa 105 mm kita ini. Begitu pula kalau dibandingkan dengan tele 200 mm atau even 500 mm yang mana sudutnya jauh lebih sempit lagi. Ini sangat sempit. Mudah kan? Selain sudut pandang lensa, kita juga mengenal satu hal yang kita sebut sebagai sudut gambar. Hal ini yang menentukan besar kecilnya sudut dari proyeksi lensa kita yang nanti akan terekam dalam media perekam kita. Bahasa asingnya kita sebut image circle atau lingkaran gambar. Sayangnya data penulisannya itu hanya ada pada lensa-lensa khusus saja. Pada lensa tilt shift, TS ataupun perspective correction, atau pada lensa-lensa large format camera yang mana sekarang sudah makin jarang. Bagaimana dengan lensa full frame kita? Image circle-nya ya of course lebih besar dibanding lensa-lensa micro four thirds ataupun APS. Makanya kita mengenal adanya crop factor. Lensa APS 1,5 sampai 1,6 kali. Micro four thirds crop factornya 2 kali. Dalam artian kalau kita memakai lensa 50 mm di kamera APS, itu ekuivalen dengan lensa 80 mm di lensa full frame. Di sini kita harus mencermati jenis lensa kita dengan sensor kamera kita. Jangan salah beli. Jadi gampangnya gini aja. Bila kita memiliki lensa-lensa full frame, kita bisa memakainya pada kamera berformat lebih kecil tanpa masalah. Tapi tidak sebaliknya. Kenapa? Karena gambarnya akan terpotong atau nggak full. Biasanya ada vignette-nya. Kita juga mengenal jenis lensa yang kita sebut vario lens atau zoom lens. 14-24, 24-70, 80-200. Lensa ini sangat populer karena hemat tempat dan nyaman dipakai. Nggak perlu gonta-ganti dibandingkan fixed lens yang sebentar-sebentar kita mesti ganti lensa. 50 mm, 85, 200, 300, dan lain-lain. Ya, tentu saja kenyamanan ini dibayar dengan sedikit turunnya kualitas optikal. Tapi itu semua di atas kertas. Kalau pakai mata saya susah melihatnya. Mirip-mirip. Lalu ada lagi istilah yang kita kenal dengan prime lens. Ada juga fast lens. Biasanya lensa-lensa ini memiliki diafragma besar. 1,4. Terakhir kalau saya nggak salah tuh 0,9 atau 1,0. Ya tentunya kualitas lensanya pasti yang terbaik, memiliki rancang bangun yang kuat, lensa-lensa dengan coating yang bagus, tapi harganya mahal. Perbedaan focal length membawa juga perbedaan rasa pada gambar-gambar yang kita buat.
Gambar-gambar yang kita hasilkan dengan lensa tele itu memiliki ruang yang lebih datar, tapi memiliki keintiman yang lebih dibanding kalau kita memakai lensa wide. Tapi lensa wide membawa kita pada dunia yang lebih luas, seakan-akan kita mempunyai kemampuan untuk merangkul dunia. Dan disinilah poin terpenting pada pemilihan lensa pada saat kita ingin mengambil gambar, karena itu akan merubah cerita completely. Karena lensa menurut saya merupakan extension dari mata dan jendela hati kita. Gua kebayang sih kalau pemula pasti tambah bingung. Jadi lensa apa yang mesti kita beli gitu? Sebenarnya sederhana. Kalau boleh saya sarankan, ya cari atau pakai lensa yang range sudutnya luas. Mulai dari wide sampai ke tele dengan satu lensa. Lazy lens 18-200 mm. Menurut saya itu sangat-sangat efisien. Atau kalau budget kita terbatas, kita bisa mulai dengan 18-70 mm. Harganya pun ekonomis. Yang penting kita kenali range sudut-sudut setiap gambar yang dihasilkan dari lensa tersebut. Perbedaan rasa dan karakter yang dihasilkan. Karena dari sanalah terbangun kemampuan kita untuk mengkomposisi gambar nantinya. Bukan hanya sekedar besar kecilnya gambar yang dihasilkan. Setelah kita mulai menguasai perbedaan tersebut dan kita mulai konsisten akan latihan dan peningkatan hasil, baru kita mulai berpikir untuk lebih jauh. Kenapa lensa-lensa vario ini atau zoom lens ini lebih efisien? Karena kalau saya bandingkan pada awal saya dulu belajar pertama kali fotografi, selama setahun saya hanya memakai dan memilih satu lensa 50 mm. Dan di situ ada rasa sedikit putus asa di tengah jalan. Ya memang ada plus minusnya, tapi tetap aja lensa vario itu untuk pemula jauh lebih disarankan. Kita juga tahu ada hubungan yang cukup erat antara focal length lensa kita dengan shutter speed. Seperti kita ketahui, semakin tele lensa kita, semakin juga diperlukan shutter speed yang lebih cepat. Kalau tidak nanti gambarnya shaky. Aturan jempolnya ya sederhana. Shutter speed kita minimum sama dengan angka focal length kita. Misalnya lensa 500 mm. Minimum kita perlukan shutter speed ya 1/500 second. Lensa 200 mm, minimum kita taruh di 1/200 second. Kurang lebih seperti itu. Karena itu pula lah lensa-lensa modern sekarang sudah memiliki fitur anti vibrasi atau VR. Itu cukup membantu. Beberapa malah menjanjikan sampai 2-3 stop. Lumayan stabil. Beberapa kamera mirrorless sekarang sudah mulai memakai anti vibrasi pada sensornya atau yang kita kenal dengan IBIS kalau saya nggak salah. Tapi yang bakal menjadi masa depan sekali lagi ke depannya adalah berupa firmware. Coba perhatikan GoPro atau Instax. Mereka luar biasa. Aduh, ribet banget, susah banget, ribet. Pakai handphone aja. Masalahnya, kalau masih ingat pada episode perdana saya memberikan video demo reel memakai handphone. Mobil diecast F1 kalau nggak salah. Jujur saya mengalami kesulitan yang cukup teramat dan sangat luar biasa. Terutama pada saat saya mau memfokus jarak dekat, handling yang menyebalkan, sensor quality yang pas-pasan. Sayangnya handphone atau Android masih seperti itu. So, jangan cepat nyerah. Kita lewatin ini satu demi satu. Awalnya emang mumet, tapi kalau kita udah kuasai, it's worth it kok. Promise. Sebuah janji yang saya berikan. Tapi jangan percaya sama saya ya. Carpe diem.